Jika video ini benar, maka ada sesuatu yang sangat berbahaya sedang terjadi di Papua. Sebuah video amatir beredar luas di media sosial. Dalam rekaman itu, terlihat sebuah helikopter mendarat di kawasan perbukitan. Sejumlah barang diturunkan. Tidak jauh dari lokasi, tampak pria-pria bersenjata mengawasi proses tersebut. Salah satunya terlihat menenteng senapan yang disebut-sebut menyerupai SS-1. Narasi yang menyertai video bahkan lebih mengejutkan. Disebutkan bahwa helikopter tersebut sedang melakukan pengiriman rutin logistik dan amunisi untuk OPM. Tentu saja sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi yang membenarkan klaim tersebut. Namun, justru disinilah letak persoalannya. Karena jika video ini benar, maka pertanyaannya bukan lagi soal apa yang dibawa helikopter itu, melainkan siapa yang berani menerbangkannya. Sebab helikopter bukan burung yang bisa terbang kemana saja sesuka hati. Ada pilot, ada bahan bakar, ada biaya operasi, ada koordinasi, ada titik pendaratan, ada jaringan yang menyiapkan semuanya. Dan jika semua itu benar-benar ada, maka yang sedang kita lihat bukan sekadar pengiriman barang. Yang sedang kita lihat adalah sebuah rantai pasokan. Dan dalam setiap konflik bersenjata, rantai pasokan selalu lebih berbahaya daripada orang yang menarik pelatuk. Video yang menimbulkan pertanyaan. Mari kita mulai dari apa yang benar-benar terlihat. Dalam video tersebut, tampak sebuah helikopter melakukan pendaratan di area perbukitan. Setelah mendarat, terlihat aktivitas penurunan barang. Di sekitar lokasi, tampak beberapa pria bersenjata melakukan pengamanan. Sampai di titik ini, fakta visualnya berhenti di sana. Kita tidak tahu siapa pemilik helikopter tersebut. Kita tidak tahu apa isi muatannya. Kita tidak tahu kapan video itu direkam. Dan kita juga tidak tahu kepada siapa barang tersebut diserahkan. Tetapi seperti biasa, internet bekerja lebih cepat daripada investigasi. Dalam hitungan jam, berbagai narasi bermunculan. Ada yang langsung menyimpulkan itu pengiriman amunisi. Ada yang menuding adanya dukungan asing. Bahkan ada yang menganggap ini bukti adanya jalur logistik rahasia ke wilayah kelompok bersenjata. Masalahnya sederhana. Menyimpulkan sesuatu tanpa bukti tambahan sama berbahayanya dengan menutup mata terhadap kemungkinan ancaman yang nyata. Karena itu, mari kita lihat persoalan ini dengan kepala dingin. Jika benar, ini bukan operasi kecil. Mari kita masuk ke skenario yang paling menarik. Anggap saja untuk sementara narasi yang beredar itu benar. Anggap saja helikopter tersebut memang mengirimkan logistik kepada kelompok bersenjata. Jika demikian, ini bukan operasi kecil. Banyak orang membayangkan pengiriman logistik seperti mengantar paket, padahal menerbangkan helikopter ke wilayah pegunungan Papua adalah pekerjaan yang sangat rumit. Pilot harus mengetahui titik pendaratan. Koordinat harus diberikan secara akurat. Cuaca harus dipantau. Bahan bakar harus tersedia. Dan yang paling penting, harus ada jaminan bahwa lokasi pendaratan aman. Artinya, ada pihak di darat yang menyiapkan semuanya. Bahasa sederhananya begini. Helikopter tidak muncul dari awan, lalu tiba-tiba menemukan lokasi pendaratan secara ajaib. Seseorang harus mengarahkan, seseorang harus menyambut, dan seseorang harus membiayai. Karena bahan bakar aftur tidak dibayar menggunakan daun pisang. Dari mana logistik itu berasal? Ini bagian yang paling menarik. Jika memang ada pengiriman logistik, dari mana asalnya? Kemungkinan pertama adalah penyalahgunaan jalur logistik sipil. Papua memiliki banyak penerbangan perintis yang setiap hari membawa sembako, obat-obatan, material pembangunan, dan kebutuhan masyarakat. Jalur ini sangat penting bagi kehidupan warga di daerah terpencil. Namun seperti semua sistem logistik di dunia, peluang penyalahgunaan selalu ada. Jika ada oknum yang bermain, maka barang ilegal bisa saja menyusup di antara barang-barang legal. Kemungkinan kedua adalah adanya jaringan lokal yang cukup kuat. Kelompok bersenjata di wilayah pegunungan tidak mungkin bertahan lama tanpa dukungan logistik. Mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan informasi, mereka membutuhkan komunikasi, dan mereka membutuhkan orang-orang yang membantu pergerakan mereka. Dalam sejarah konflik modern, seringkali yang paling menentukan bukan jumlah senjata, melainkan kekuatan jaringan pendukung di belakang layar. Adakah tangan asing? Inilah pertanyaan yang selalu muncul setiap kali isu Papua menjadi sorotan. Apakah ada pihak asing yang bermain? Sampai hari ini, tidak ada bukti publik yang dapat memastikan bahwa video tersebut berkaitan dengan dukungan asing. Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa isu Papua sudah lama menjadi perhatian berbagai kelompok internasional. Karena itu, apabila suatu hari ditemukan adanya aliran dana,
perlengkapan atau dukungan logistik dari luar negeri kepada kelompok bersenjata, dampaknya akan sangat besar. Ini tidak lagi menjadi persoalan keamanan dalam negeri. Ini berubah menjadi persoalan kedaulatan. Karena ketika pihak luar mulai ikut memasok, mendanai, atau memfasilitasi konflik bersenjata di wilayah Indonesia, maka mereka tidak lagi sekadar berkomentar. Mereka sudah ikut bermain. Dan sejarah menunjukkan bahwa campur tangan asing dalam konflik lokal hampir selalu membuat situasi menjadi jauh lebih rumit. Kenapa bisa helikopter masuk? Pertanyaan berikutnya biasanya terdengar seperti ini. Jika memang mencurigakan, kenapa bisa masuk? Jawabannya mungkin tidak akan memuaskan semua orang, karena Papua bukan wilayah biasa. Medannya sangat berat, pegunungan tinggi membentang ribuan kilometer, lembah dalam tersebar di berbagai wilayah. Cuaca dapat berubah hanya dalam hitungan menit. Bahkan negara dengan teknologi pengawasan paling maju sekalipun tidak mungkin memantau setiap meter wilayah pegunungan selama 24 jam penuh tanpa celah. Selain itu, ratusan penerbangan legal juga berlangsung setiap tahun untuk melayani masyarakat. Karena itu, tantangan sebenarnya bukan menemukan helikopter, tetapi membedakan mana yang legal dan mana yang tidak. Dan itulah mengapa jika video ini benar, maka investigasinya akan jauh lebih rumit daripada sekadar melihat rekaman beberapa puluh detik. Misteri senjata SS-1. Kemunculan senjata yang disebut menyerupai SS-1 juga menarik perhatian publik. Banyak yang langsung mengaitkannya dengan aparat keamanan, padahal dalam dunia investigasi, hal seperti itu tidak bisa disimpulkan begitu saja. Video berkualitas rendah sering menghasilkan identifikasi yang keliru, belum lagi kemungkinan senjata hasil rampasan, perdagangan ilegal, atau faktor lain yang tidak terlihat dalam rekaman. Jadi fokus utama seharusnya bukan pada model senjatanya, melainkan pada pertanyaan yang jauh lebih besar. Siapa yang mengatur operasi ini? Siapa yang membayar? Dan siapa yang mendapatkan keuntungan? Karena dalam setiap rantai logistik, selalu ada seseorang yang memegang kendali. Sampai hari ini, kita belum bisa memastikan apakah narasi yang beredar dalam video tersebut benar atau tidak. Namun satu hal yang pasti, video itu membuka sebuah pertanyaan yang sangat penting. Siapa sebenarnya yang berada di balik aktivitas tersebut? Karena jika suatu hari terbukti bahwa memang ada jalur logistik udara yang secara rutin memasok kelompok bersenjata di Papua, maka ancamannya bukan hanya beberapa peti barang yang diturunkan dari helikopter. Ancamannya adalah keberadaan sebuah jaringan. Dan jaringan selalu lebih berbahaya daripada individu, sebab orang yang memegang senjata hanya bisa bertahan selama pelurunya masih ada. Tetapi orang yang memastikan peluru itu terus datang, itulah pihak yang sesungguhnya menentukan jalannya permainan. Dan mungkin tepat disitulah misteri helikopter Papua ini menjadi jauh lebih menarik daripada video itu sendiri.